masuk surga? Belum yakin ya. Tapi kamu pengen ke surga nggak? Udah tahu jalannya belum? Belum ya. Nah, Kiki, ya ibaratnya bahwa memang semua manusia itu punya dosa. Saya punya dosa, Kiki punya dosa. Nah, akibat dosa itu maka hubungan dengan manusia itu terputus. Terputus, terpisah. Arti terpisah berarti kematian dengan Tuhan untuk kematian untuk selama-lamanya, terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Artinya kematian berarti di lautan, di lautan neraka. Dan Kiki mau di neraka? Nggak mau ya. Kamu pengen ke surga. Udah tahu jalannya belum? Nah, kalau belum tahu, mau saya kasih tahu? Mau tahu aja atau banget? Mau tahu banget. Oke, saya kasih tahu banget ya. Gini. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan ada batas, ada jurang yang memisahkan, yaitu dosa itu. Dan manusia mau datang ke sini ke Tuhan nggak bisa ada dosa. Makanya, tapi Tuhan begitu mengasihi kita, ya. Allah itu begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi meskipun kamu sudah dalam dosa, tapi Tuhan Allah menghendaki kamu semua orang itu diselamatkan. Maka dari itu Dia mengutus Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini menghapus manusia yang berdosa. Ya. Jadi manusia yang berdosa. Jadi supaya apa? Manusia yang berdosa ketika percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi satu tadi manusia sudah dalam dosa, ya hubungan dengan Tuhan terpisah, tapi Tuhan memberikan jalan keluar karena Dia mengasihi kita agar kita yang tadinya mau binasa beroleh hidup yang kekal. Makanya Dia utus Anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini dan kemudian Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. 1 Korintus 19 ayat 3-4, Kristus mati karena dosa-dosa kita, dosa saya, dosa kamu. Nah, kenapa Yesus sampai rela mau mati buat kita, menanggung kesalahan kita? Karena Dia sangat sayang. Coba, kalau misalkan Kristin yang berbuat dosa, kamu nanggung hukuman, mau nggak? Nggak mau kan? Nah, tapi Yesus Kristus, Kiki yang salah, saya yang bersalah, Kristin atau manusia yang berdosa, tapi Kristus datang untuk menanggung dosa. Hukuman yang harus ditanggung oleh saya, oleh Kiki, dan Yesus mau tanggung hukuman Kiki. Senang gak kamu? Senang. Nah, itulah yang disebut dengan kasih anugerah Allah. Karena sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada siapa? Yaitu iman kepada Anak Allah yaitu Yesus Kristus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaan. Makanya jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi keselamatan yang saya peroleh, yang kamu peroleh, itu bukan hasil usaha Kiki, tapi pemberian Allah, gift dari Tuhan. Nah, itu tinggal Kiki nanti. Kiki tinggal mau terima atau tidak keselamatan itu. Mau nggak terima keselamatan Kiki? Mau ya. Nah, sekarang Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Nah, misalkan nih, diketok kamu. Kalau misalkan aku bertamu ke rumah kamu, aku mengetok pintu kamu, ya pintu rumah kamu. Yang berhak buka siapa? Saya. Nah, ya. Jadi kalau saya nerobos namanya apa? Nerobos kan dari bukan sama aku, saya. Gimana kita? Kayak pencuri ya, nah kayak perampok. Nah Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Dia sedang mengetok pintu hatimu. Dia berdiri buka pintu hatimu. Jikalau kamu mendengarkan suara Yesus dan mempersilakan masuk dalam hatimu, Dia akan masuk bersama kamu dan makan bersama-sama dengan Kiki di dalam hatimu. Jadi kuncinya supaya Kiki diselamatkan adalah satu, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kedua, membuka pintu hatimu untuk mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, saya mau tanya sama Kiki. Kiki percaya nggak bahwa Kristus mati di atas kayu salib? Saat ini saya membuka hati saya, mengundang engkau masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan saya yang saya lakukan selama ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keselamatan dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Saya mau tanya, Kiki, apa yang baru kamu lakukan barusan? Berdoa. Berdoa apa?
ya supaya jadi bukan pintu hati saya. Iya, tadi kan kamu membuka pintu hati untuk siapa? Oh, Tuhan Yesus. Ya, sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Ya, Di hati kamu. Jadi saya ada di hati kamu. Berapa lama dia tinggal di hati kamu? baru. Ya, berapa lama? Kan udah di dalam hati kamu nih. Nah, kamu maunya berapa lama dia tinggal di hati kamu? Selama-lamanya ya. Jadi Yesus Kristus ya, dia berkata begini, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kau. Jadi dia datang dan masuk dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Sekarang Yesus yang berkata di atas hati kamu, di dalam hati kamu, dan dia bertinggal dalam hati kamu bukan sementara, tapi selama-lamanya. Jadi saat kamu susah, saat kamu senang, tetap ada Yesus. Maka dari itu ketika kamu ada masalah, jangan lari kepada siapapun, larilah kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan jalan keluar. Asal kamu punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, setelah kamu diselamatkan, apa yang harus kamu lakukan biar bertumbuh? Seperti contohnya, kalau kamu nanam pohon di rumah, kalau baru masih kecil, supaya pohon itu bertumbuh, diapain sama kamu? Disiram. Ya kan? Terus diapain lagi? Kasih pupuk. Nah, sama dengan kamu setelah baru percaya Yesus, dan supaya iman kamu bertumbuh harus disiram. Disiram pakai apa? Kalau iman, ya ibadah, baca Alkitab. Ya, ada lagu yang mengatakan lagu sekolah itu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, supaya itu bertumbuh, yang pertama itu memang kamu membaca Alkitab. Ya, Alkitab kedua berdoa setiap hari, ketiga beribadah. Ya, keempat melayani Tuhan, ada komunitas melayani Tuhan, ya, melayani mungkin orang-orang yang sekarang sama dengan kamu, biar mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi ketika kamu percaya pada Yesus dan Alkitab berkata bahwa semua orang yang percaya dan menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kamu itu diberikan kuasa sama dia menjadi anak Allah, anak angkat Tuhan, ahli warisnya Tuhan. Nah, kamu pasti diselamatkan. Itulah kelebihan ketika kamu percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi biar kamu nanti bertumbuh, kamu harus baca apa tadi? Alkitab, ya, berdoa, tiap hari dan ibadah, yes, melayani Tuhan, terus rela berkorban, memberi, ya kan? Dari kekurangan kita, jangan takut. Waduh, saya nggak punya uang 100.000. Ada orang, kita untuk memberi, berkorban. Ya, itu kunci daripada hidup yang dipulihkan, diberkati. Artinya ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, sampai di sini mengerti nggak, Ki? Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Pertanyaannya, gimana caranya saya pengen keluar kayak gitu? Oke. Kamu yang penting ambil keputusan ya. Nanti saya kasih baju ada di rumah ya. Jadi nanti Noel ambil, saya kasih kamu baju laki-laki ya. Jadi kamu paling lepas aja dan kamu nggak usah takut. Ya, kamu lulusan apa? Kebenarannya sampai, cuman ijazah tuh waktu saya kerja di Cikarang, saya kan dipindahin ke Bandung, balik lagi ke Cikarang itu hilang semua. Jadi sekarang nggak ada ijazah. Oke. Makan pulang juga kan saya. KTP ada? KTP mah ada. Ada. Lama cuma KTP ada ya. Yang penting KTP ada, nanti kamu kalau beresin kamu tinggal itu. Itu KTP apa seumur hidup atau? Enggak, KTP masih lama. Soalnya kan nggak pernah pulangnya jadi 6 kali lebaran nggak pernah pulang. Oke. Ya udah. Nanti begini aja. Kalau nggak salah bisa KTP ya, bisa ditarik. Pokoknya sekarang kamu kalau memang mau tinggalin itu. Ya kamu bisa kan kalau sementara mau pakai itu, nggak usah pakai itu juga apa-apa. Ya kan? Rezeki mah Tuhan yang atur. Nah, sambil aku cari kerjaan buat kamu. Ya. Kerja apa aja mau kan? Mau. Ya. Kerja apa aja ya? Iya, kerja apa juga. Ya kan saya juga dulu kan pernah ngalamin ya kerja bangunan juga. Iya. Kayak dulu pernah. Oke, yang penting kamu kerja apa aja mau. Mau. Ya, nanti dicariin. Yang penting halal ya. Iya. Mau juga sih nggak apa-apa juga. Oke. Ayo kita berdoa. Sini. Kita lanjut ya. Jadi kamu mau berubah ya, tidak mau kehidupan lama kamu ya. Buka hatinya. Udah kamu tutupnya laki-laki. Ya. Nah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya hari ini seorang anakmu ya Tuhan yang berlatar belakang sebenarnya bukan waria karena dia terpaksa untuk mencari uang seperti menjadi pengamen,
tapi dia sebenarnya normal karena dia punya anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia menikah, pernah menikah dan kemudian dia cerai, punya anak satu, dan hari ini mengambil keputusan untuk hidup baru di dalam Kristus. Dan kami percaya Tuhan Yesus diurapi oleh Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus dan jauhkan daripada kehidupan yang lama. Dan hari ini memutuskan kehidupan yang lama, mengukurkan hidup yang lama, dan dia hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan hidupnya pasti sudah diselamatkan. Tuhan mengurapi dia dan masa depannya, kemanapun dia pergi, pasti dia berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kamu ya.